Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai tahun Masehi, di mana tahun Masehi ini sering dirayakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah berdirinya tahun Masehi ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pergantian tahun baru selalu dirayakan dengan sukacita oleh semua orang di seluruh dunia. Biasanya pergantian tahun Masehi yang berlangsung dari tanggal 31 Desember hingga 1 Januari dirayakan dengan pesta yang meriah. Nah, lalu bagaimana sejarah tahun baru Masehi bermula? Kita akan membahas sedikit mengenai awal mula perayaan tahun baru. Awal mula perayaan tahun baru dipelopori oleh masyarakat Mesopotamia. Perayaan pergantian tahun atau tahun baru telah dilakukan oleh masyarakat Mesopotamia yaitu pada sekitar 2000 sebelum Masehi, di mana mereka merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas Khatulistiwa, yang sekarang bertepatan pada tanggal 20 Maret. Perayaan tradisional seperti itu disebut dengan Nowruz, yang sampai saat ini masih dilakukan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah itu, peradaban di seluruh dunia juga tercatat merayakan tahun baru yang didasari oleh perbedaan peristiwa. Misalnya di Cina, tahun baru ditandai ketika terjadi bulan baru kedua setelah titik balik matahari pada musim dingin. Nah, kemudian perayaan tahun baru pada 1 Januari pertama kali dilakukan pada tahun 46 sebelum Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Di mana kala itu Julius Caesar ini memutuskan mengganti penanggalan Romawi yang terdiri dari 10 bulan yang dibuat oleh Romulus pada abad ke-8. Dalam mendesain kalender baru, Julius Caesar ini dibantu oleh Sosigenes, yaitu seorang ahli astronomi asal Iskandaria, yaitu orang Mesir. Nah, Sosigenes menyarankan agar penanggalan baru dibuat berdasarkan revolusi matahari, seperti yang dilakukan oleh orang Mesir kuno. Setelah itu, 1 Januari resmi ditetapkan sebagai hari pertama tahun, di mana 1 tahun terdiri dari 365 seperempat hari. Nah, nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu Dewa Janus, yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Masyarakat Romawi meyakini bahwa Dewa Janus adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Julius Caesar juga setuju untuk menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Nah, menurut mereka untuk menghormati Dewa Janus, maka orang-orang Romawi mengadakan perayaan setiap tanggal 31 Desember tengah malam untuk menyambut 1 Januari. Selain itu, Julius Caesar memerintah setiap 4 tahun sekali 1 hari ditambahkan pada bulan Februari. Nah, penanggalan ini kemudian dikenal dengan nama kalender Julian, yang diambil dari nama Julius Caesar. Nah, saat kalender Julian pertama kali diterapkan, memang belum memasuki tahun Masehi. Tahun Masehi baru dihitung sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8.
Dalam perkembangannya, kalender Julian dimodifikasi sedemikian rupa menjadi kalender Gregorian, di mana kalender Gregorian yang dicetuskan oleh Dr. Aloysius Lilius yang disetujui oleh pemimpin tertinggi umat Katolik di Vatikan, yaitu pada tahun 1582 oleh Paus Gregory. Nah, sistem kalender Gregorius inilah yang kemudian ditetapkan negara-negara di seluruh dunia. Sehingga sejak saat itu, setiap tanggal 30 Desember malam dilakukan perayaan pergantian tahun yang semakin meriah di seluruh belahan dunia. Namun, sebagian tokoh muslim berpendapat perayaan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan. Nah, menurut Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid, bahwasanya kalender Masehi adalah syiar agama Nasrani. Hal ini bisa disimpulkan dari asal penyebutan kata Masehi, yang penisbatannya dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena awal perhitungan penanggalan ini diambil dari tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, kalender Masehi hakikatnya adalah simbol dari agama mereka. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Apalagi kalender Masehi adalah simbol dari agama mereka, karena ia mengisyaratkan pada penggangguan kelahiran Al-Masih alaihissalam dan berhari raya dengannya di setiap penghujung tahun. Ini adalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang Nasrani. Ini adalah pendapat daripada Syekh Sholih Al-Fauzan. Nah, berikut ini adalah asal pengambilan nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Yang pertama adalah Januari. Januari diambil dari nama Janus, yaitu dewa permulaan dan akhir bangsa Romawi. Ada yang mengatakan ini adalah dewa matahari. Kemudian bulan Februari diambil dari nama Februs, yang merupakan dewa kematian dan pemurnian Romawi yang juga menjadi dewa bangsa Etruskan. Dan bulan ini menjadi bulan perayaan ritual pemurnian di Romawi yang dirayakan setiap tanggal 15. Nah, kemudian Maret diambil dari kata Mars, yaitu dewa perang Romawi. Kemudian April diambil dari Aparire, yang artinya adalah membuka. Dan bulan April atau Aprilis dalam kalender Romawi merupakan penghormatan untuk Dewi Venus, Dewi Cinta dan juga Dewi Keindahan. Nah, kata April ini diambil dari nama Venus dalam bahasa Yunani, yaitu Aphrodite atau Apros. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bulan Mei. Bulan Mei diambil dari nama Maia Maestas, yaitu dewa Romawi dan juga dewi kelahiran dan dewi perkembangbiakan keturunan. Kemudian bulan yang selanjutnya adalah bulan Juni. Juni diambil dari nama Juno, yaitu dewi Romawi yang merupakan istri Jupiter. Ini adalah keyakinan mitologi Romawi. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Juno adalah dewi bulan. Kemudian bulan yang selanjutnya adalah bulan Juli. Bulan Juli diambil dari nama Julius Caesar, yaitu seorang diktator Romawi. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan Agustus, yang diambil dari nama Agustus, yang merupakan kaisar Romawi yang pertama. Nah, inilah sejarah singkat mengenai tahun Masehi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.